Mother, Father, Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, selamat pagi, berkat dalam. Selamat pagi, berkat dalam. Selamat datang di gereja wilayah yang Trinity Suci, pengalian Paroki Sukoharjo, Kabupaten Kendal. Desa kalian ini ikut KTP Temanggung, tetapi parokinya nyebrang sungai ikut Kabupaten Kendal. Maka secara perbatasan itu ada untungnya, ada ruginya. Hari ini kami mengundang Bapak Ibu semua saudara untuk bersama dengan saya mensyukuri rahmat Allah, rahmat lapisan 25 tahun. 24 Juli 2001 saya bisa di sini juga, bisa berdana. Sekarang dalam 19 Juli hadir kembali bersama dengan panjenengan semua untuk bersama-sama memuliakan Allah karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Maka kami merumuskan tema, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Jawabannya tidak. Dan ini dengan jawabnya repot saja kan? Nanti kita mengenal bersama-sama bagaimana hubungannya dengan kita semua dan panggilan 25 tahun. Sekarang mari kita mengawali perayaan kita pagi ini. Kembali menyadari Allah yang penuh kasih, kasih yang telah kita rasakan kita alami. Namun kita tak akan berluput dari kecenderungan berbuat dosa. Untuk itu mari kita memohon belas kasih kepada Allah. Rasul Petrus, saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman murid dan saksi penderitaan Yesus yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Aku menasihati para penabuhan di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat ditarik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya dan sarapan bersama mereka. Lalu Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak domba." Kata Yesus,
lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat pinggangmu, serta membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Hal itu dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau ini kita lihat omongan hari ini. Para romo, suster, frater, bapak ibu, anak-anak, kamu yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Lord, Guru selamat Idul Kalis Rahayu. Monggo Guru selamat Lan Rahayu. Lord, Guru Idul Segoro. Tengah-tengah Guru Kerto. Mulo aku berkumpul Segoro. Saya itu berkumpul pas ngetrek dulu kehabisan saya itu tema Mopo, tak ketemu. Buku yang dipakai saya nggak tahu di mana disimpan. Foto-foto masih ada di dokumen gereja. Lalu teman saya yang juga sudah meninggal di kantor itu. Selamat dan Romo Agus. Yang satu MSC sekarang punya dilarang buka sedang orientasi. Aku takut sopo. Maka ketika merenungkan 25 tahun panggilan saya mengawali dari tahun lalu, 1000 tahun ini, kemudian kemarin 3 hari bersemedi di rumah singgah Maria Mulu, Batu Lantai. Saya ternyata menemukan satu lembar pembatas buku 25 tahun yang lalu. Masih ada umat yang kirim saya menemukan, oh iya, ternyata ini. Itulah yang akan saya sharingkan dan bagikan pengalaman 25 tahun dipanggil dari imam. Temanya bukan gembalakanlah domba-dombaku seperti yang lain, tapi do you love me? Jawabnya tidak. Nah itu bahaya. Tapi Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku melebihi yang lain? Yang penting melebihi yang lain. Karena apa? Karena ternyata sampai 3 kali Tuhan bilang itu masih menguji Petrus, betulkah kamu mengasihi aku beda dengan yang lain? Sama saja. Maka itu tantangannya. Begitu sampai keyakinan bahwa Petrus punya kasih yang jauh lebih teman-teman yang lain, Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara terkasih, gembalakanlah domba-dombaku bagian dari bagaimana menjawab ini, sekaligus ikutlah aku kalimat paling terakhir. Jadi pada singkatnya sama yang dulu ini. Dari tes yang saya renungkan, bacaan pertama bacaan Injil, saya diajak merenung soal diri saya dan panggilan saya. Nah, Lan Martinus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan-pertanyaan yang
keluarga petani dengan 6 saudara. Kakak saya, maju saya sudah meninggal ketika saya dilahirkan. Jadi dengan istilah sepak bola saya adalah pemain cadangan. Ketika beliau meninggal saya masuk dan lain. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk belajar pengalaman sejak kecil di tempat ini. Meskipun orang tua tidak pernah menyuruh ikut ulangan agama setiap hari Kamis sore, doa di Pelataran Gua Maria tanpa disuruh oleh bapak ibu saya. Ada kesempatan bisa mingguan di tempat ini. Kemudian ada kesempatan juga menjadi misioner ketika itu. Saya diberi kesempatan untuk hidup di asrama dan Kudus Sidoarjo selama 2 tahun. Dari awal 1 tahun saya hidup kos dan biaya kos mahal saya di asrama yang kedua. Saya juga diberi kesempatan simbol saya untuk memasak di dapur ketika simbol bapak pergi ke ladang. Diberi kesempatan untuk mencari rumput untuk kambing. Diberi kesempatan untuk mencari kayu bakar di hutan. Diberi kesempatan untuk mencari halaman, lantai, tanah, halaman rumah. Diberi kesempatan belajar untuk tanam padi bersama dengan simbol dan bapak saya. Belajar mengembangkan kambing. Ini kesempatan terbaik saya belajar sejak kecil di tempat ini. Saya juga punya kesempatan mencari ikan, mati dengan bapak, dan saya juaranya waktu itu. Bapak belum dapat, saya dapat satu di sini. Kemudian ke sawah ikut garuk, ikut buku dengan bapak saya. Sudah dikasih kasih Tuhan sungguh luar biasa yang saya rasakan. Kasih Tuhan itu terus saya alami dan saya rasakan sampai dengan saat ini. Selain pengalaman dalam keluarga tadi, saya sudah melalui para pendidik seminar di sekolah sampai dengan sekali tinggi. Saya mengalami kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Melalui umat di mana saya bertugas, melalui orang-orang yang sungguh baik, mendukung dengan doa, dengan perhatian dan fasilitas pelayanan. Kasih Tuhan saya alami, saya rasakan. Namun kasih Tuhan juga saya rasakan dalam orang-orang yang sahabat-sahabat saya yang mungkin pernah marah kepada saya, pernah maki-maki saya, pernah membentak saya, mungkin membenci saya, bahkan mungkin ada yang masih dendam dengan saya, memfitnah dan lain sebagainya. Dari pengalaman itu saya disadarkan dan dituntut menjadi pribadi yang semakin hari semakin membaik ya, belum baik, semakin membaik. Begitu besar kasih Allah pada saya, maka ketika ditanya oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Maka saya mendengarkan diri dalam proses, Tuhan, aku mengasihi engkau, I love you, Jesus. Apakah jawaban itu sudah mendalam? Belum. Maka prosesnya terus berlanjut. Kasih pada Tuhan yang memiliki itu dengan saya harus lebih besar seperti Petrus itu dari yang lain. Kemudian pertanyaannya, apa jalannya yang harus ditempuh? Kata kita hari ini mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Menjadi gembala bagi kawanan domba Allah. Dari panggilan manusia kita semua itu adalah untuk menjadi sempurna dalam Kristus Yesus. Semua orang beriman dipanggil menjadi sempurna di dalam Kristus. Tinggal caranya itu macam-macam. Ada yang melalui keluarga, ada yang menjadi biarawati, ada yang menjadi imam, ada yang tidak menikah karena alasan tertentu. Semua ada jalan-jalan orang untuk menuju pada kesempurnaan dalam Kristus. Dipanggil dulu. Ketika ditanya apakah mengasihi aku, maka yang saya renungkan dan saya yakini adalah menjadi gembala, menjadi imam. Jalan panggilan imamat yang saya pilih, yang saya rasakan dan saya yakini kasihnya berbeda dengan yang umum.
seperti Tuhan Yesus diri sebagai gembala agung, gembala yang mengikuti jalan Tuhan, jalan salib, jalan perintah, dan mengorbankan diri, mengorbankan kepentingan pribadi demi keselamatan kawanan domba Allah. Ini Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kepada Bapak dan terakhir kalimatnya, ikutlah aku. Cara saya perjanjian bahwa ikut Yesus jadi gembala agung, gembala yang memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk keselamatan kawanan domba Allah. Dalam kitab Kejadian dan dalam hubungan Abraham itu dipanggil Tuhan dengan usia tidak jelas, tetapi terakhir dikatakan menjadi berkat bagi segala bangsa. Kejadian 12 ayat 2. Kata registrasi oleh kisah Abraham itu menjadi berkat dalam konteks menjadi gembala. Lalu dalam bacaan pertama 1 Petrus mengatakan apa? Adalah gembala bagi kawanan domba Allah. Jangan jadi gembala yang mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk pengabdian. Itu katakan dalam bacaan pertama. Yang suka rela melakukan tugasnya, bukan terpaksa. Yang tidak memerintah namun menjadi teladan bagi domba-domba Allah. Bapak Ibu, Luther Romo sudah berdedikasi dan telater. Apakah saya sanggup menjadi gembala yang sangat ideal itu? Yang digambarkan dalam bacaan yang pertama dan mengikuti Yesus. Hidup adalah belajar dari saya. Hidup adalah dibentuk senantiasa. Maka dia akan pernah sempurna, tapi dipanggil menuju kesempurnaan dalam Kristus. Menanggapi panggilan Tuhan Yesus itu untuk mengasihi dengan jadi gembala, itulah saya belajar terus melayani dengan semangat murah hati. Belajar tidak mengutamakan kepentingan pribadi, namun kepentingan umat Allah dipercayakan kepada saya. Terinspirasi oleh teks Matius 25 ayat 40, teks favorit saya. Ketika saya pada di sini 24 Juli tahun 2005 tahun lalu, saya mendengar teks itu. Apa yang kamu lakukan untuk saudara yang paling ilahi, kau lakukan untuk aku. Saya juga terinspirasi oleh teladan Santo Martinus, nama favorit saya. Ya rela memberikan jubahnya, manggulnya, mengemis dan kehujanan, kedinginan, sehingga dia mendapatkan kemenangan. Saya harus belajar untuk menjadi gembala yang murah hati, gembala yang baik bagi semua umat Allah yang dilayani. Apakah ada namanya ketika belajar menjadi gembala yang baik? Tentu ada. Ketika mau rajin kunjungan umat, ada yang komentar, Rono kunjungan umat, cari tambah uang saku ya, baik. Dan berjuang kunjungan umat untuk mencari uang saku ya. Ketika saya mulai rajin kunjungan umat, saya mendoakan pasiennya bilang apa? Romo tidak punya pekerjaan lain kok. Kalau selain rumah sakit, asam. Tangan saja. Dan orang kunjungan dikomentari, dan serta punya alasan dikomentari. Saudara-saudara kasih, ketika mencoba untuk menjadi semakin berhati, memang tidak mudah juga. Ketika berusaha kerja keras dengan tulus, dengan semangat berhati, ada yang juga yang itu kurang terima, ada yang mencurigai, kurang menghargai. Ketika saya kurang dihargai, rasanya gimana? Muakel, marah, gitu ya. Kalau saya mungkin, di manusia saya rasa pernah mengalami terus mati-matian
badminton. Anak-anak ingin mendoakan orang sakit atau ingin mancing? Tanya, yang sakit kira-kira isi suwe ora? Kasih suwe Pak mancing sih ya. Ini segera amankan. Mudah-mudahan amankan kejatuhan. Padahal tadi diana lebih baik yang merhati, yang baik hati, yang mengorbankan diri takkan dalam tangan itu. Saya nggak yakin kalau teman-teman saya tinggal pulus saja. Suami ya. Bagian dari proses belajar saya, kedekatan duniawi, kenikmatan duniawi, kemudian tadi kadang saya melukai hati umat dengan kata-kata, dengan sikap, dengan tindakan, dengan kebijakan, dengan apa? Program-programnya ada yang tidak puas, ada yang barangkali tersinggung bahkan hukum. Ini bagian dari kelemahan saya. Sudah dikasih, saya adalah romo yang tidak pandai, tidak pintar berorganisasi, manajemen amburadul, aktivasi kacau. Ketika di sekolah menengah ada teman saya di sejak SMP, saya itu ranking 1 gaya paling bodoh. Kenapa? Yang pintar di atas, saya paling bawah. Mending paling pintar dia ada yang bodoh-bodoh, ya. Bukan bodoh tapi yang kurang ada. Maka saya itu umuman. Ini bagian dari proses saya. Ya, tidak pandai banyak hal. Kemudian punya kelemahan yang lain, sakit dan tidak seterusnya, itu sudah saya alami. Tuhan mengingatkan saya ketika saya bergumul dengan berbagai kesalahan dan dosa kelemahan itu. Gembalakanlah dan memaki-maki, yang fitnah, yang lain itu semua adalah domba-domba Allah yang harus saya gembalakan. Saya tidak bisa membangun hanya yang baik-baik, tapi yang kadang-kadang yang hebat-hebat. Semua ternyata besar Tuhan, semua adalah domba Allah yang harus digembalakan. Meskipun baik, harus ceritanya pengelolaan gitu kan, ya. Ini membuat saya belajar terus mengelola sehingga tidak marah lagi ketika dia sakit hati lagi, ketika ada yang mengkritik, ketika ada yang marah-marah, dan semakin belajar mengenal itu. Kalau dulu luar biasa reaksinya, tentang reaksi marah, reaksi semakin minder dan tertelur. Ternyata paling banyak orang saya dididik menjadi imam yang semakin murah hati dan semakin baik. Saya sadar untuk menanggapi pertanyaan Tuhan apakah Engkau mengasihi aku, saya terus belajar dan berjuang mewujudkan menjadi gembala yang berhati, walaupun sempurna, walau masih banyak kekurangan, banyak dosa. Setelah bisa terus belajar dan belajar dan siap dibentuk oleh Tuhan jadi semakin lebih baik sehingga jadi gembala yang berarti bagi Allah. Untuk kita semua, kita dikasih oleh Allah. Pertanyaannya sama, apakah Anda semua juga mengasihi